Karena dalam ilmu tasawuf yang saya tahu, dan saya kira bukan hanya ilmu tasawuf, semua ilmu itu harus ada mursyidnya. Tidak boleh kita belajar tentang ilmu agama ini belajar sendiri. Apalagi kalau belajarnya sama YouTube, belajarnya sama Google, harus ada mursyid. Karena ada kalam dalam ilmu tasawuf itu, man ta'allama ilman bila syaikhin fasyaitanu syaikhuh. Orang yang belajar suatu ilmu agama tapi tidak ada gurunya, maka berpotensi fasyaitanu syaikhuh, gurunya itu adalah syaitan. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam, amma ba'du. Ya terhormat dan kita muliakan bersama Pak Kiai. Saya tidak terbiasa menyebut nama orang yang masih hidup, orang yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur beliau, amin. Diberikan kesehatan yang sempurna dalam membimbing perjalanan spiritual kita untuk bisa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan guru-guru saya, kakak-kakak saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, keluarga besar Thariqah Qadiriyah An-Naqsyabandiyah perwakilan Sulawesi Barat, karena di sini tergabung Kalimantan, Mamuju, Majene, dan Pare-Pare Kabupaten. Hadirin saudara-saudaraku semuanya, bahagia sekali terus terang siang hari ini saya begitu terhormat bisa duduk satu majelis dengan bapak-bapak ibu-ibu semuanya dalam menakib Syekhuna Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu. Ini tentu adalah bahagian dari rasa cinta kita kepada seorang Sultanul Aulia. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita tentang Syekh Abdul Qadir Jalawani itu mutawatir. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu, bapak-bapak ibu-ibu, ketika ada satu hadis yang diriwayatkan kepada Nabi hanya satu orang periwayatnya, namanya gharib. Kalau dua perawinya namanya aziz. Kalau tiga perawinya namanya masyhur. Tetapi kalau yang meriwayatkan itu 5, 7, 10, 100 orang itu namanya mutawatir. Dan karomah seorang Sultanul Aulia itu mutawatir. Sebagaimana salah satu riwayat yang disampaikan dalam manhaj. Di samping itu, cara yang dilakukan oleh TKI ini, hemat saya adalah
salah satu media untuk menghormati bulan Muharram. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bagian dari sebuah laku perbuatan kita untuk menghormati bulan haram. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi dari 12 bulan yang ada 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum. Salah satu mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dengan hari yang satu terpisah Rajab. Ibnu Ashur misalnya, bapak-bapak itu ketika mencoba menafsirkan At-Taubah 136 ini, wa'lam, kata beliau, anna tafdilal awqati wal iqam, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghormati, memuliakan waktu-waktu tertentu, wal iqam, dan tempat-tempat tertentu. Kan ada waktu-waktu tertentu, ada yang mustajab doanya. Ada tempat-tempat tertentu juga yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kemudian kita berada di sana, mustajab doa. Saya tidak tunjuk ke Zaitun Pak Kiai ya. Kata beliau, ini adalah bahagian dari tafdilan nas. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan waktu tertentu. Allah juga memuliakan tempat-tempat tertentu. Tashbihu tafdilan nas. Ini adalah bentuk perumpamaan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita bangsa manusia. Fatafdilun nas, kata beliau, masyhur dalam kitab Tahrir wa Tanwir. Nah, bagaimana proses memuliakan manusia itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bima yasduru anhu minal a'malis shalihat wal akhlaqil karim. Jadi meskipun ada tempat yang mulia, meskipun ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemudian kita tidak diisi dengan amal soleh, tidak diisi dengan akhlakul karimah, awas, tidak ada gunanya. Maka kehadiran bulan haram ini, Muharram ini, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bahagian dari menempatkan posisi kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah untuk beramal saleh dan berakhlak karim. Kiai yang saya hormati, itu baru pengantar ya. Saya biasanya kalau ceramah 4 jam. Kalau berceramah itu bapak-bapak, dia tahu di posisinya di mana harus berhenti. Kalau jamaahnya sudah banyak goyang-goyangnya, ada tumbuh batu-batu, itu berarti sudah harus selesai. Saya tadi malam ketika pagi-pagi ditelepon oleh beliau untuk hadir di sini memberikan tausiah, saya sebetulnya ketika melihat judul Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, pikiran saya itu saya harus mencari kitab-kitab turas yang merupakan karya dari Syekh Abdul Qadir. Beberapa saya buka, tapi saya khawatir karena dalam ilmu tasawuf yang saya tahu, dan saya kira bukan hanya ilmu tasawuf, semua ilmu itu harus ada mursyidnya. Tidak boleh kita belajar
tentang ilmu agama ini belajar sendiri. Apalagi kalau belajarnya sama YouTube, belajarnya sama Google, harus ada musyrik. Karena ada kalam dalam ilmu tasawuf itu, man ta'allama ilman bila syaikhin fasyaitanu syaikhuh. Orang yang belajar suatu ilmu agama tapi tidak ada gurunya, maka berpotensi fasyaitanu syaikhuh, gurunya itu adalah syaitan. Kita bersyukur ada Pak Kiai di sini yang bisa membimbing kita. Amin. Nah, oleh sebab itu saya tidak langsung ke kitab Syekh Sultanul Aulia ini, tapi saya punya satu kitab. Nah, ini juga kalau di pesantren itu namanya Al-Atqiyah. Judul aslinya Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah. Di sini ada keterangan beliau, nama pengarangnya As-Sayyid Abu Bakar Al-Ma'ruf As-Sayyid Bakar Al-Makkini bin Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Apa nasanga mauai? Ini kalimatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Mauai ma wasaltu ila Allah Ta'ala bi qiyami laili wa la siyami nahari. Walakin wasaltu ila Allah Ta'ala bil karami wat tawadhu wa salamatis sadr. Maunya nangguruta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wasaltu ila Allah yau di EKB pada alau di Allah Ta'ala. Karena semua aulia itu pasti sudah usul. Kenapa ada karomah muncul? Karena wali itu sudah usul kepada Allah. Kita ini doa tidak diijabah karena belum usul. Wasaltu ilallahi ta'ala, saya sampai kepada Allah la bi qiyami lailin wala siyami nahari. Pada alau di Allah Ta'ala itu bukan disebabkan karena dengan thariqah, dengan jalan malam saya gunakan untuk sholat. Pada alau di Allah Ta'ala bukan karena media puasa yang saya gunakan di setiap hari. Ini kalimat jangan dipahami bahwa damu to palaka mas sambat tahajud, damu to palaka mas zikir, damu to palaka mau puasa, dan begitu. Kalimat ini menandakan bahwa sosok Syekhuna ini salah satu jalan yang ia tempuh untuk sampai kepada Allah pasti jalan itu. Betapa indahnya orang bisa tahajud. Ketika orang semua tertidur, orang kemudian bangun, mengambil air wudhu, lalu mendekat kepada Allah, memakai jalan tol. Betapa indahnya orang bisa usul kepada Allah bila malamnya dia sibukkan dengan beribadah, siangnya dia puasa. Tapi kata beliau, untuk bisa usul kepada Allah saya dengan segala kemuliaannya, bukan itu. Itu hanya medianya yang bisa mengantar dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin wasaltu ila Allah Ta'ala bil karami wat tawadhu'i wa salamatis sadr. Yang mampu menjadikan diri saya usul kepada Allah adalah karom. Saya ingin mengartikan karom ini versi bahasa Mandar, apa yang disebut dengan kehidupan malakmi, murah hati, kebaikan yang ditabur kepada sesama, itu karom. Dua, buat tawadu,
Saya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan sikap tawadhu. Saya tidak pernah merasa lebih dari orang. Siapa yang bisa menyaksikan keilmuan seorang Syekh Abdul Qadir Jailani? Siapa yang bisa menandingi bagaimana kedekatan dan usulnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hatinya tidak pernah merasa lebih daripada orang lain. Dan yang ketiga, wassalamu'alaikum warahmatullahi. Batinnya ini, jiwanya ini, spiritualnya ini selamat dari penyakit-penyakit batin, dari penyakit-penyakit hati, dengki, iri, sombong, ujub, pada rasanya. Saudara sekalian, inilah jalan kita sebagai muridnya yang hidup oleh Subhanahu untuk bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanam zikir kita tanam sholat malam kita tanam puasa kita, tetapi di samping itu selamat di sadar wal tawadhu wal karam dalam kehidupan kita. Saya ingin tambah referensi selain dari kitab Kifayatul Atqiyan ini. Sebelum bapak-bapak ada yang batu-batu. Nah, pengarangnya ini adalah Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi Imam Nawawi itu banyak. Kalau versi Indonesia yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram, orang Indonesia, orang Banten, Imam Nawawi Al-Bantani. Nama kitabnya Nasaih. Beliau mengutip kalimat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kama qala Sayyid Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Bagaimana? Idza laqita ahadan minan nasi ra'aital fadla mu'sito kambe me sarupanna rupa tahu, ada kemuliaan yang engkau dapatkan pada dunia malah dihina-hinain wa taqulu ma'uwan nulalan nadema asa ayyakuna indallah khairan minni wa arfa'u darajatan. Mak maite to anak guru to malakbi daripada alawita mahuan ni tahu lalang ateta, mudah-mudahan to dibuang malah tua todi malakbi. Mudah-mudahan ya dia tahu todi enak kayak dia aja. Kebetulan di sini ada kakak saya anggota DPR. Biasalah kalau dalam dunia politisi. Dalam dunia polisi itu bapak itu mak dia tuh jabatannya, maaf ya biasanya. Orang itu berlomba-lomba malah pesuke begitu nih. Itu dalam dunia politisi biasanya begitu. Kalau dunia kantor saya tidak tahu. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, mak dia tahu, si tahu, orang lupa tahu, lebih malakbi dari maling gato jabatannya daripada itu. Mauan nolalan hati. Mudah-mudahan torik malah si tengah. Mudah-mudahan dia tahu enak ke kerajaannya semakin naik. Sebaliknya, Pa'ingkana saghiran muat sirupao, engkau ketemu dengan orang-orang yang usianya lebih muda daripada engkau, kandikmu, hadza lam yaqsillaha wa ana qad asaitu,
fala syakka annahu khairun. Muaksi tahu karena lupa tahu lebih sedikit umurnya, maka katakan dalam hatimu, ya dia tahu hendak di dosa wabia. Ini orang belum banyak dosanya. Saya ini karena sudah tua pasti lebih banyak dosa. Maka fala syakka annahu khairun minni. Tidak ada keraguan bahwa anak ini jauh lebih baik daripada saya. Sebaliknya kata beliau, wa in kana kabira, kalau engkau berjumpa dengan orang-orang yang lebih tua daripada engkau, qulta, katakan dalam hatimu, hadza qad abadallaha qabli. Ia tahu matua mitia, usianya lebih tua daripada saya, maka pastikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada saya. Ini ajaran yang luar biasa Bapak-bapak Ibu. Ketika kadang-kala dalam kehidupan sosial kita tidak bisa bertemu antara kepentingan dengan orang tua dan anak-anak atau anak muda. Orang tua biasa mengatakan kepada anak muda, apa tuh urusan itu no? Mana lahir do? Anak muda juga kadang-kala tidak bisa menghormati orang tua. Apa tuh itu no? Masih ke mau mati no? Ogere mau? Misalnya begitu. Saya lanjutkan. Wa in kana aliman, kalau kita bertemu dengan tokoh-tokoh alim, ulama, guru-guru kita, hadza qad utiya ma lam ablu wa nala ma lam anal. Orang ini sudah mencapai pada apa yang belum aku capai. Orang ini mengetahui apa yang belum aku ketahui. Inilah teori cara kita menghormati orang-orang alim. Tetapi sebaliknya kata beliau, wa in kana jahilan, itu tadi contoh orang yang berilmu. Bagaimana orang-orang jahil, orang-orang yang dalam kehidupannya banyak melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'uai anak guru Syekh Abdul Qadir Jalani, hadza asallaha bijuhli wa ana asaituhu bi'ilmi. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tahu melakukan kejahilan, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala boleh jadi karena dia tidak tahu. Napogai apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena dia lakukan itu dia tidak tahu. Kita balik pada diri kita. Saya melakukan kemaksiatan, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, wisan nitaduhu. Ia dia tahu napogau yang dilisan. Saya mengetahui, tetapi saya melakukan. Ini adalah cara-cara teori-teori yang diajarkan oleh guru kita Syekh Abdul Qadir Jalani kepada kita. Bagaimana kemudian kita memanusiakan manusia. Kita orang Mandar, orang Sulawesi Barat, punya prinsip apa yang disebut dengan sifat katau, sifat kalap. Tadi dalam acara Tambi saya lama baca tadi itu. Di situ pesannya sangat indah, hampir senada dengan cara kita memanusiakan manusia. Menghormati manusia Bapak Ibu bukan didasarkan karena metode-metodenya. Cara kita menghormati manusia bukan disebabkan karena tinggi jabatannya. Cara kita menghormati kepada manusia bukan karena anaknya peyanu. Tapi kita menghormati manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma billahi wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.